من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Sesungguhnya amalan saleh adalah merupakan sebab kita masuk ke dalam surga. Allah berfirman kepada penduduk surga, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan kalian. Betapa butuhnya kita kepada amalan saleh, karena ia adalah kehidupan untuk hati kita. Amalan saleh menguatkan bahkan nutrisi untuk keimanan kita. Orang yang senantiasa beramal saleh, maka ia dekat dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan orang yang jauh dari amalan saleh, maka ia dekat kepada syaitan yang akan berusaha untuk menyesatkan dirinya. Umat al-Islam, namun amalan saleh tidak sempurna kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah ta'jiluhu, yaitu melakukan segera dan tidak menunda-nundanya. Yang kedua adalah kitmanuhu, menyembunyikannya dan tidak memperlihatkan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah istisgharuhu, menganggapnya sedikit dan tidak banyak. Sebagaimana itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin. Yang pertama ya akhal Islam, yaitu menyegerakannya dan tidak menunda-nundanya. Karena menunda-nunda amal itu tanda bahwa kita akan segera meninggalkan amal. Karena di antara talbis iblis, bagaimana supaya kita tidak beramal, di antaranya yaitu kita diberikan penyakit taswif, selalu menunda dan menunda. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri berkata, iyyaka wat taswif fa innaka fi yaumik wa lasa fi ghadik. Jauhi oleh kamu menunda-nunda, karena kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Umat al-Islam. Yang kedua ya akhal Islam, yaitu kitmanuhu, menyembunyikan amalan saleh. Karena sesungguhnya memperlihatkan amal saleh sangat dekat kepada riya. Hati kita sangat lemah. Untuk ikhlas itu tidaklah mudah. Betapa sulitnya keikhlasan. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Aku tidak mengobati sesuatu yang paling sulit daripada niatku sendiri. Banyak di antara kita memperlihatkan amal salehnya di media sosial dengan dalih katanya supaya orang lain meniru kita. Itu niat yang baik. Tapi apakah dia bisa meyakinkan dirinya bahwa dia akan selamat dari penyakit riya? Allah Subhanahu wa taala saja menganjurkan kita untuk menyembunyikan sedekah. Allah berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian memperlihatkan sedekah kalian itu baik, dan jika kalian menyembunyikan sedekah kalian itu lebih baik buat kalian. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, Rasulullah menyebutkan warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha,
Dan orang yang sedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Umat al-Islam, salafus saleh dahulu berusaha menyembunyikan amal saleh mereka. Ini dia Imam Ahmad, beliau mengkhatam Quran tapi istrinya tidak tahu. Demikian salafus saleh berlomba-lomba untuk menyembunyikan amal, sementara kita berlomba-lomba untuk memperlihatkan amal. Umat al-Islam, maka kewajiban kita ya akhal Islam berusaha untuk bagaimana caranya agar amal kita tidak dibatalkan oleh Allah. Karena tugas kita setelah beramal saleh agar tidak dibatalkan oleh Allah. Dan di antara cara agar kita tidak dibatalkan amal kita adalah dengan kita tidak memperlihatkannya kepada manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umat al-Islam. Kemudian yang ketiga yaitu istisgharuhu. Tidak memandangnya banyak. Karena ketika kita melihat dan merasa amal kita sudah banyak, seringkali kita terkena penyakit ujub dan sombong. Sehingga kita meremehkan orang lain ya akhal Islam. Sementara ujub dan sombong membatalkan amal. Maka kewajiban kita ya akhi, yang pertama, jangan pernah merasa amal kita telah banyak. Kalaupun banyak, kita tidak tahu berapa amal kita yang sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah para salafus saleh selalu merasa mereka khawatir amal mereka belum diterima. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang suatu ayat. Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan berupa sedekah, sementara hati mereka merasa takut sekali. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah maksud ayat ini adalah orang yang mereka banyak berbuat dosa? Mereka mencuri, mereka berzina? Kata Aisyah, bukan. Akan tetapi mereka orang-orang yang sholat, yang sedekah, yang zakat, yang berpuasa, tapi mereka khawatir kalau amalnya belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ya akhal Islam, ketika kita menganggap amal kita sedikit, maka saat itu kita akan selamat dari penyakit-penyakit hati. Maka kewajiban kita ya akhi, agar kita tidak merasa amal kita banyak, seringlah kita mengingat akan dosa-dosa kita. Seringlah kita mengingat akan kesalahan dan aib diri kita. Dan jangan pernah kita sibuk dengan aib orang lain. Karena itu hanya akan merusak keimanan kita ya akhal Islam. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.